Nah, yang kedua memang suka atau tidak ketika Pak Jokowi mengundang Pak Abu Bakar Bashir ini memang saya melihat ya semacam ya istilah saya counter narasi ya Bang ya. Dari banyak narasi-narasi negatif yang selama ini muncul dan berkelindan atas nama ataupun menyerang keluarga Solo. Jadi kita tahu ideologi ada atau enggak itu dari program-program dan keberpihakan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kita termasuk misalkan Pak Jokowi, PSI, Mas Gibran dan ya orang-orang yang selama ini dekat dengan Pak Jokowi dan keluarga Solo semacam itu. Lakon Pak Jokowi yang sudah terjadi di masa silam ya, yang itu menjadi keseharian beliau sampai sekarang, Mm-mm. tunjukkan aja di publik kalau menurut saya. Hai hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Budius Ma'ruf Piliang, anak Sulung Mulyono, bukan ternak onta dari gurun Sahara. Hai. Saya terus terang sangat happy ketika mengatakan anak Sulung Mulyono bukan ternak onta karena selalu ada yang marah-marah ke saya. Nah, hari ini saya sudah bersama narasumber saya yang biasanya ada di studio Ruang Konsensus, tapi hari ini beliau sedang ada tugas di Bandung. Saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Trespolitika, Bung Agung Baskoro. Apa Ya, kabar, Mas Bang. Agung? Alhamdulillah baik, sehat Bang. Alhamdulillah sehat, Mas Agung. Waduh, udah lama nggak ke studio Mas Agung ya? Betul. Iya. Terakhir kalau nggak salah habis Lebaran, kalau nggak salah ya. Iya, lama sekali. Wah, ini pasti Mas Agung banyak proyek ini. Bro, proyek Amin, riset amin, maksudnya. amin. Proyek riset. Nah, Iya, Bang. Mas Agung, aku ingin Yap, diskusikan ke Mas Agung ya tentang banyak sekali ya tamu-tamu penting ya, bahkan tamu-tamu yang nggak diduga-duga datang ke kediaman Pak Jokowi. ya, Seperti biasa, memang Pak Jokowi itu berprinsip siapapun yang datang ke rumahnya akan dilayani, ya kan, bila mana ada waktu, bila mana kesehatan beliau memang memungkinkan. Tidak hanya terus menerima kedatangan warga, tapi juga sejumlah tokoh-tokoh. Nah, yang kita catat ya, yang paling fenomenal ya kedatangan Ustadz Abu Bakar Basir ya, betul. pimpinan Pondok Pesantren Mukmin Ngeruki ya. Nah, sebenarnya sih nggak aneh juga karena kan Pak Ustadz itu kan warga Solo juga ya kan, sama-sama orang Solo nih ya toh. Ya, Tetapi yang nggak bisa kita lupakan adalah sosok orang tua sepuh ini ya kan, memang seorang ulama, tapi juga tokoh yang sangat berpengaruh. Ada stigma bahwa beliau dulu adalah seorang teroris kan begitu, ya kan, terlibat dalam beberapa aksi ya kan. Nah, ini kan justru mengagetkan. Memang ada kaitan, ada benang merah di belakangnya bahwa di era Presiden Jokowi lah ya, kemudian Ustadz Basir ya kan mendapatkan pemotongan hukuman sehingga beliau sebelum waktu hukumannya habis sudah keluar dari penjara kan begitu. Nah, sebenarnya publik sebenarnya agak kaget tuh kedatangan beliau ke kediaman Pak Jokowi, termasuk juga Pak Jokowi sebenarnya juga kaget juga Mas Agung ya kan. Nah, publik berasumsi pada saat itu mungkin Pak Ustadz akan menyampaikan ucapan terima kasih barangkali ya kan ya, atas kebijaksanaan Presiden Jokowi pada saat itu kepada beliau gitu kan, yang menerima apa pengampunan dan tidak akan lagi apa melakukan hal-hal yang kemudian dianggap tindakan melawan hukum di negara kita gitu. Ternyata tidak. Nah, ada nasihat-nasihat ya yang secara spesifik disampaikan oleh Ustadz Basir kepada Pak Jokowi. Padahal kan Pak Jokowi bukan lagi penguasa. Nah, apa yang mengagetkan adalah seperti yang juga disampaikan oleh Pak Jokowi agar beliau lebih konsentrasi mengabdi kepada Islam. Nah, ini agak ngeri-ngeri sedap ini, Mas Agung. Nah, komentar umum dulu kedatangan Ustadz Basir ini di mata Mas Agung secara kacamata politik ya, di tengah apa tekanan-tekanan yang dialami oleh Pak Jokowi, misalnya dari TPUA ya kan, itu ada apa tim pembela ulama, kan ada ulama nih, padahal ulamanya datang nih memberikan nasihat, dan beliau ini kan juga ulama yang berpengaruh nih, Ustadz Basir kan begitu. Nah, Mas Agung, ini ada kotel efek apa nih yang akan muncul nantinya? Silakan Mas Agung. ya, menarik ini memang
kedatangan Ustadz Abu Bakar Bashir ke kediaman Pak Jokowi ya. Saya juga secara pribadi agak kaget kemarin itu waktu dihubungi salah satu media. Saya bertanya, ini Bashir yang mana? Saya bilang soalnya Emang ada bahasa yang lain jarang-jarang ya? ada nama jarang ada nama politisi Bashir gitu kan. Ini Eh, beda ini nih ini siapa? Terus saya dikirim link. Oh ternyata kunjungan Pak Abu Bakar Bashir ke kediaman ah, Pak Jokowi. Oh iya. maksudnya. Terus saya mengkerut lagi bang. Gitu. Mm-mm. Apa? Karena ini nggak lumrah gitu. Mm-mm, mm-mm. Orang yang notabene salah satu pemuka agama Islam konservatif itu Iya. datang ke kediaman istilahnya ya figur atau pemimpin nasionalis seperti Pak Mm-mm, Jokowi. mm-mm. Spektrum ideologinya tuh kan ini Pak Jokowi di tengah, beliau kanan mentok kan gitu. Betul. Agak Kanannya mentok lagi ya. dekat tapi jauh Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Spektrum ideologinya seperti itu sehingga ketika datang ini sedikit banyak menegaskan beberapa hal. Pertama, ya keduanya merangkul semua. Baik Pak Mm-mm. Jokowi, Pak Abu Bakar Bashir, open mind lah Bang terhadap Mm-mm, semata mm-mm. ideologi apapun. Mau itu kanan, kiri, tengah, nggak ada masalah. Kita berdiskusi, berdialog untuk keindonesiaan kita karena ini yang dibutuhkan bangsa kita terus-menerus untuk agar lebih baik. Yang kedua, saya melihat memang Pak Abu Bakar Bashir ini kan dipandang sedikit banyak sebagai Islam konservatif yang punya basis, juga punya wacana dan punya narasi kan Bang untuk ya kita tahu penerapan syariat Islam misalkan semacam itu. Sehingga ketika dengan bertemu Pak Jokowi memberikan nasihat seperti itu, ya Pak Jokowi mau tidak mau harus mencari semacam sintesisnya Bang. Ya, Mm. bagaimana bisa mewakili umat Islam dalam panggung-panggung strategis ketika beliau tak lagi menjadi presiden. Tapi di satu sisi ini juga semacam counter narasi, Bang, Mm. terhadap isu soal misalkan pemakzulan, ijazah, atau soal isu hukum lain, agar apa publik melihat secara objektif bahwa Pak Jokowi ini dipandang secara baik oleh tokoh-tokoh yang di seberang ideologi tadi. Ya dan ini Mm. bagi saya tercatat tokoh senior kedua setelah Pak Mahathir Muhammad datang ke Solo untuk bertemu Pak Jokowi karena kan dua-duanya lebih senior dari Pak Jokowi. Mm. Berarti ketika mereka datang ke Solo ada sesuatu yang dimiliki oleh Pak Jokowi yang itu mereka hormati, mereka hargai sebagai sebuah value ya nilai-nilai yang positif baik yang itu bermanfaat bukan hanya bagi relasi antar keduanya tapi juga bagi kita sebagai bangsa semacam itu. Jadi saya mengapresiasi dialog-dialog atau pertemuan silaturahim semacam ini harus terus kita lakukan lintas mazhab, lintas ideologi, lintas spektrum apa ya pemikiran perspektif supaya apa? Supaya ya kebangsaan kita, keindonesiaan kita semakin kuat, semakin kokoh dan pihak-pihak yang coba untuk memecah belah, membawa narasi-narasi yang sifatnya negatif, dekonstruktif semacam itu dengan sendirinya akan hilang Bang dari peredaran orbit kekuasaan kita. Seperti itu sebagai pengantar Bang. Oke, kenapa ya Mas Agung Ya, melabel Pak Ustadz ini sebagai Islam konservatif? Itu ya, kayaknya agak permisif gitu loh. Padahal sebenarnya ya, semua orang sudah tahu bahwa Ustadz Basir ini adalah sebenarnya Islam garis keras gitu loh, Islam radikal lah, anggap begitu, bukan konservatif. Kalau ya, konservatif itu kan lebih kepada antara konservatif dan modal kan nyaris tipis nih Mas, beda tipis ya kan. ya, Nah, ya. menurut Mas Agung, bukankah beliau ini bisa dikategorikan sebelumnya barangkali ya, bukan bukan hari ini ya, sebelumnya itu kan tergolong salah satu dedongkot ya Islam garis keras, Islam radikal. Gimana Mas Agung? Ya, karena saya fokusnya ke penerapan syariat Islam, Bang. Nah, kita Hmm. kan hari ini udah sepakat bahwa kita berpancasila gitu sebagai Mhm. sebuah konsensus nasional untuk kita jadikan pandangan hidup bersama. Tapi Mhm. ada beberapa kalangan yang memang memandang syariat Islam yang harus ditegakkan karena mayoritas di Indonesia adalah umat Islam. Nah, saya Hmm. melihat Pak Abu Bakar Bashir fokus di soal konservatisme itu karena soal dia pengen penerapan Islam yang utuh Yang lebih paripurna kafah kan gitu ya? seperti itu. Nah, jadi yang misalkan sebaliknya Islam-Islam moderat itu yang sepakat dengan nilai-nilai Pancasila seperti Mhm. itu. Jadi saya membaginya cuma dua tuh Islam moderat dengan Islam konservatif supaya nanti how to make a real ideologi, nah itu urusan lain dengan tools kekerasan, dengan tools politik, dengan tools di luar itu semua. Yang jelas supaya apa? Supaya bingkai pemahaman kita lebih sederhana, Mhm. memaknai sehingga karena Pak Jokowi ini kan juga nasionalis nih. Tapi Mhm. nasionalisnya apa? Misalkan nasionalis religius.
Tapi Ya. ada juga nasionalis sekuler. Ada juga tapi supaya sederhana, nasionalis saja lah. How to apa ya, make a real the ideology itu urusan lain. Tapi yang jelas masing-masing punya mazhab, punya ideologi. Nah, bagaimana mereka mempraktikkan, mengimplementasikan itu, nah itu urusan masing-masing. Urusan Mhm. saya bagaimana supaya kita lebih sederhana memaknai ideologi itu, Bang. Hmm. Artinya, setiap dari kita pasti punya pandangan, punya value, punya ideologi yang itu mengatur hidup kita. Nah, Mhm. ketika bertemu dua tokoh umat, tokoh bangsa dalam satu momen, itu kan berarti apa? Menyandingkan nilai-nilai yang mereka punya. Ya, Mhm. mungkin Pak Jokowi punya tesis, Pak Abu Bakar juga punya tesis. Ini dibenturkan, ada antitesisnya. Tapi mereka sepakat ketika silaturahim, ketika ngomong Indonesia, kita harus mencari titik tengah. Kita harus mencari titik temu agar apa? Agar kebaikan dari pertemuan ini bisa menularkan efek-efek positif ke masyarakat luas. Supaya Mhm. apa? Benturan-benturan ideologi itu, ya, benturan-benturan kepentingan itu tidak terlalu keras lagi, Bang. Mhm. Semakin smooth, semakin soft, semakin baiklah. Sehingga masyarakat lebih dewasa melihat perbedaan. Nah, saya kira Mhm. itu bagus. Kan kita nggak kebayang dulu Pak Abu Bakar Bashir ketemu Pak Jokowi, atau nanti Pak Abu Bakar Bashir ketemu Pak Prabowo dan yang lain, bahwa Mhm. Islam konservatif bisa berdialog, pemimpin nasionalis juga nggak ada masalah, karena itu hal yang biasa dilakukan oleh para pemimpin bangsa kita dahulu, Mhm. dan Mhm. mereka baik-baik aja, nggak gimana-gimana, nggak akhirnya membuat stereotip tertentu A, B, C, atau akhirnya ya berkonflik secara fisik sampai seperti itu, ya pun kalau ada semacam itu ya diselesaikan dengan cara-cara yang konstitusional kan Bang. Tapi Mhm. saya mengajak di sini semua supaya berpikir lebih objektif, lebih jernih, lebih dewasa melihat perbedaan. Itu yang paling Mhm. penting, dan Pak Abu Bakar Basir dengan Pak Jokowi dengan baik mengajarkan kepada kita pada saat pertemuan kemarin seperti itu. Nah, berarti memang sebenarnya yang Mas Agung maksudkan konservatif itu lebih dilihat dari sikap dan posisi Ustadz Basir hari ini ya, bukan yang kemarin ya. Oke. Iya, iya, iya. Nah, memang mereka beliau itu kan memang sudah sangat sepuh ya, kalau nggak salah umur beliau itu 87 tahun kan gitu. Dan memang sudah ada semacam deklarasi lah ya, atau perjanjian ulang Bu Ustadz Basir pada saat beliau keluar dari penjara, bahwa beliau sudah menyatakan kesetiaan kepada Pancasila dan konstitusi dan negara Indonesia. Nah, Hmm. saya pikir itu kan adalah sebuah perkembangan yang sangat bagus. Nah, tetapi ya kalau kita melihat dinamika politik yang kita saksikan, ya Mas Agung tentu punya pemahaman yang lebih dari masyarakat yang lain karena seorang pemerhati politik. Kita melihat tekanan-tekanan dari publik, khususnya dari kubu yang kalah pilpres, yang konon katanya itu masih dari gennya 24% atau kelompoknya 24%, yang memang sebagian besar adalah pendukung-pendukung yang ingin Islam kafah ini ya kan diterapkan di Indonesia. Nah, tapi dengan kedatangan ya Ustadz Basir ke kediaman Pak Jokowi, apakah ini memang strategi yang dibangun ya oleh Pak Jokowi sendiri, meskipun kita tahu ya yang Ya, disampaikan Pak Jokowi itu secara permukaan dibilang kan kaget, ini mendadak dan seterusnya. Itu kan di permukaan. Nah, betul. kita sebagai pengamat tentu melihatnya apa yang tidak bisa dilihat kan begitu. Nah, Ya. Mas Agung melihat apakah ini adalah salah satu memang kebiasaan Pak Jokowi yang langkah-langkahnya yang nggak bisa diduga begitu loh. Ya, ya, persis. Dan paling penting sebenarnya beliau bisa menciptakan panggung-panggung politiknya sendiri, Bang. Bahkan itu Hmm. rumahnya gitu. Jadi saya bilang Solo itu hari ini bukan hanya sebatas kota atau tempat tinggal dari seorang Pak Jokowi, tapi dia menjadi sebuah magnet politik bagi siapapun yang ada di sana, Bang. Untuk Betul. membuat opini, membentuk persepsi, sekaligus menarasikan sesuatu yang itu memang di luar pikiran-pikiran kita selama ini. Ya, jujur saya nggak kebayang ketika Pak Jokowi dengan Pak Abu Bakar Bashir ketemu, dan itu memberikan perspektif lain bahwa Pak Jokowi memang punya caranya, Hmm. Jokowis itu ada gitu. Jadi menurut saya ini bisa menjadi apa ya, istilah saya bisa menjadi pembelajaran juga bagi banyak elit-elit politik kita, baik yang masih menjabat ataupun tidak, bahwa sebenarnya panggung-panggung politik itu bisa diciptakan dengan elegan kok, dengan Hmm. tetap mengedepankan keindonesiaan kita, kebangsaan kita, dan secara produktif memberikan semacam produksi wacana yang positif bagi
publik ya seperti itu. Nah, yang kedua memang suka atau tidak ketika Pak Jokowi mengundang Pak Abu Bakar Bashir ini memang saya melihat ya semacam ya istilah saya counters narasi ya Bang ya dari banyak narasi-narasi negatif yang selama ini muncul dan berkelindan atas nama ataupun menyerang keluarga Solo. Mhm. Dan berturut-turut kan kemarin misalkan ada soal Prabowo Gibran 2 periode, kemudian PSI baru melantik kepengurusan secara resmi Pak Ahmad Ali ke sana, terus Mhm. berikutnya ada Pak Abu Bakar Bashir. Dari wacana-wacana yang diproduksi dari Solo itu saya melihat ini menghiasi panggung depan politik kita, memberikan warna wacana yang menurut saya lebih produktif. Ya bagaimana misalkan ketika Prabowo Gibran 2 periode ini bagaimana kemudian dipastikan periode pertama Mas Gibran bisa maksimal. Terus Mhm. kemudian PSI ada pengurus baru, bagaimana PSI bisa menjadi partai yang lolos parliamentary threshold ataupun bisalah menjadi partai yang disegani semacam itu. Nah, ketika Pak Abu Bakar Bashir ikut berkunjung, ini juga produktif menurut saya. Istilah kata membentuk ya keindonesiaan kita semakin kuat, semakin solid, merespon beragam macam warna ideologi yang masuk ataupun berkembang di tengah masyarakat yang kemarin sempat mewarnai kita, tapi dengan berkunjung ke kediaman ke Solo, ke Pak Jokowi, Pak Abu Bakar Basir, sedikit banyak teman-teman Islam konservatif tadi akan berpikir ulang lagi, melihat secara objektif bahwa posisi keluarga Solo, Pak Jokowi hari ini terhadap wacana ataupun ideologi Islam konservatif itu juga istilahnya di tengah, Bang, mendukung tapi dalam artian dalam posisi bagaimana menguatkan keindonesiaan kita, nilai-nilai Pancasila kita seperti itu dan itu penting. Supaya apa? Supaya kita punya pandangan yang kokoh dan kuat merespon segala macam dinamika kebangsaan di tengah geopolitik geostrategis yang hari ini cukup dinamis, penuh ketidakpastian, ya, dan harapannya residu-residu negatif dari itu semua bisa ditangkis, bisa dihadapi dengan baik oleh para pemimpin kita, termasuk ya Pak Jokowi dan para presiden yang lainnya. Seperti itu. Kalau kita lihat beberapa kutipan-kutipan netizen di sosial media dan juga Betul. di YouTube gitu loh. Kalau kita lihat Islam, kalau Mas Agung, oke saya coba mencemakan persepsi dengan Islam Mas Agung, Islam konservatif. Nah, Ya, teman-teman Islam konservatif yang diwakili oleh kubu Abah ini ya kan, ya, kubu anak Abah lah ya gitu kan. ya, ya. Itu kan dengan narasi-narasi adili Jokowi, seret Jokowi ya Ya, kan, makzulkan Gibran. betul. Tiba-tiba tokoh konservatif yang sangat berpengaruh, ya kan, apa seorang ulama senior seperti Ustadz Abu Bakar Basir ya, Ya, diam-diam ya kan justru sowan. Kalau orang Jawa kan kalau didatangin itu kan istilahnya sowan ya, Mas ya, betul, sowan betul. ke Pak Jokowi. Ini kan juga seolah-olah loh, piye iki kan begitu, loh Pak Basir kok justru sowan. Nah Ya, artinya kan beliau menghormati Pak Jokowi di tengah apa sebuah upaya-upaya untuk mendowngrade tentang apa Pak Jokowi secara pribadi dan juga keluarganya justru gak berpengaruh. Justru yang datang adalah orang yang sangat mereka hormati. ya, ya, Kalau kita lihat dari teman-teman FPI ya kan ya dan juga apa simpatisan-simpatisan atau eh, pengurus-pengurus lama Hizbut Tahrir Indonesia HTI kan juga ya, terperangah dengan kedatangan Ustadz Abu Bakar Basir. Padahal orang-orang HTI yang sebagian besar ada di TPUA ya kan, itu ya, kan justru orang yang bersemangat sekali untuk bagaimana menghancurkan nama baik Pak Jokowi. Nah ini kan ya, ada sesuatu yang agak kontradiksi. Nah ya. menurut Mas Agung, kedatangan Ustadz Basir ini itu agendanya apa kalau kita lihat secara makro politiknya, Mas Agung? Ya, ya inilah politik kita Bang. Jadi menurut saya semuanya dinamis, semuanya ya sesuai kasus per kasus, kepentingan per kepentingan. Jadi teman-teman yang tadi memang selama ini dalam tanda petik ya terkonsentrasi di kubu anak Abah ataupun Abah itu lebih objektif melihat Pak Jokowi bahwa ini bisa berubah gitu loh. Dan Hmm. mereka harus paham politik itu ya secair itu, selentur itu. Ketika Mhm. misalkan hari ini Pak Jokowi menerima Abu Bakar Bashir, berarti ada kans kemungkinan juga Pak Jokowi dalam tanda petik bisa istilahnya dari tengah kemudian agak ke kanan misalkan. Itu kan sangat mungkin. Ya karena memang ada konteks, ada situasi yang berbeda dari masa-masa sebelumnya. Begitupun anak Abah tadi bisa jadi ketika 2029 ketika Abahnya nggak maju mendukung calon yang memang dekat ideologinya dengan anak Abah. Bisa jadi dekat juga dengan Pak Jokowi. Jadi maksud saya ini penting Bang pembelajaran semacam ini kita apa ya kita lakukan supaya ya publik, pemilih yang kemarin di Pilpres menang atau kalah
menjadi lebih objektif melihat semuanya, bahwa politik itu dinamis, baik itu tokohnya, partainya, kepentingan-kepentingan mereka bisa berubah bukan hanya dalam hitungan satu periode, hitungan jam bahkan menit seperti itu. Betul, Jadi jangan betul. terlalu sayang banget, jangan terlalu benci banget, di tengah-tengah saja, yang sedang-sedang saja, tapi ada rasionalisasinya, ada fakta-fakta empirisnya, ada argumentasi yang jelas. Karena kalau hanya sebatas kita benci, kita apa ya, apa nggak suka atau bahkan sangat suka, ya diproporsionalkan aja gitu. Karena apa? Karena itu yang membuat kita bisa jernih melihat sesuatu, Bang. Dan Hmm. itu pula yang akhir-akhir ini yang membuat ya misalkan kohesi sosial politik masyarakat kita ya berangsur-angsur membaikkan seperti itu, karena melihat ada situasi di mana misalkan dalam kasus demo besar di akhir September awal Agustus itu ternyata selain demo yang benar-benar demo, ternyata ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ikut ya bermain di air keruh gitu, Hmm. memanfaatkan Hmm. situasi-situasi yang kurang kondusif itu, termasuk dalam politik kita gitu. Jadi ketika kita sudah mulai berpikir secara clean, clear, objektif semacam itu, ya kita bisa melihat, oh Pak Jokowi hari ini seperti ini sikapnya dengan Pak Abu Bakar Bashir, dan itu sebenarnya senafas, Bang. Ya kenapa? Karena di masa beliau juga Pak Abu Bakar Bashir menerima pembebasan bersyarat kan. Jadi Ya. ketika Pak Abu Bakar Bashir datang ke kediaman beliau, menurut saya itu politik etis dari seorang Hmm. senior kepada Pak Jokowi, menghargai, mengapresiasi jasa yang diberikan. Di luar itu semua ya Pak Jokowi juga kan kemarin merespon dengan cukup empatik ya. Beliau Hmm. salah menundukkan tubuhnya, Hmm. mengapresiasi kehadiran Pak Abu Bakar Bashir, dan gestur itu saya kira gestur yang cukup cukup edukatif, sejuk ya, mendidik Hmm. masyarakat bahwa ya se ekstrim apapun ideologinya yang tadi di awal saya sampaikan, ternyata bisa kok kita cari titik tengah, titik temu untuk keindonesiaan. Kenapa para pendukung yang lebih keras dari para tokoh-tokohnya, para ulama-ulamanya? Berarti kan ada yang salah dengan cara pendukungnya melihat politik, ada yang bermasalah dengan cara kita Bang, berdemokrasi gitu. Padahal kita sudah sepakat dengan demokrasi bahwa ya kita pasti punya perbedaan, pasti punya kepentingan. Tapi pada satu momen ya ketika misalkan pemilu sudah selesai, pilpres sudah berlanjut ke pemerintahan, ya kita harus menghormati semuanya. Kita harus menghargai para pemimpin-pemimpin kita sebagaimana kita menghargai orang tua kita, seperti itu. Ada sisi-sisi baiknya, ada sisi-sisi nggak baiknya. Tapi saya yakin semua pemimpin ya seperti itu. Ya tapi kita lihat sisi baiknya aja supaya apa? Bangsa kita besar, bangsa kita lebih baik, bangsa kita menjadi lebih Bang ya, lebih naik naik kelas, Bang, naik Hmm. kelas. Naik kelas itu dalam artian kita bisa lebih lebih maksimal dalam bergaul dengan siapapun, ya mau itu pemimpin kita, pemimpin bangsa lain, ya karena semuanya punya sisi-sisi baik dan buruk itu, Hmm. ya. Tapi kalau mau fokus mau melihat sisi buruk, ya buruknya semua yang kita lihat pasti. Tapi Ya. kalau kita mau lihat sisi baik, ya baiknya aja. Tapi ya kita harapannya di tengah lah, ya Ya. supaya kita bisa mengambil pembelajaran dari sisi baik dan buruk itu juga. Tapi jangan itu dipertentangkan, jangan dipilih ya cherry picking gitu. Wah, gue mau lihat yang negatifnya aja karena dia jelek. Ya udah jelek semua pasti. Ya ya itu yang membuat kita jadi nggak bisa naik kelas, Bang. Tapi kalau bisa di tengah, ini bangsa besar, bahkan lebih besar lagi bisa jadi bangsa adidaya, Bang, kalau bisa seperti itu. Ya. Kita tahu, Mas Agung, Ya. bahwa mazhab dari Abu Bakar Ba'asyir ini sebenarnya sangat beririsan dengan mazhab dari HTI yang kemudian dibubarkan oleh Pak Jokowi. Dan Hmm. kita tahu ketika dibubarkan itu kemarahan, kebencian, dan dendam dari HTI ini ya, pengurus-pengurusnya, bahkan juga simpatisannya dan kadernya dan orang-orang yang meyakini HTI itu adalah sebuah ormas yang langsung berhubungan dengan surga kan begitu ya. Itu merasa bingung juga apa memang ini strategi Abu Bakar Basir ya kan untuk mencairkan dendam-dendam lama itu untuk mengajak kepada upaya-upaya rekonsiliasi bahwa memang Pak Jokowi seorang nasionalis, seorang yang juga diamati selama ini mungkin Abu Bakar Basir bahwa Pak Jokowi adalah seorang religius kan begitu loh. Ya. Ya, saya melihat memang pertemuan kemarin itu bukan sebatas pertemuan memang, Bang. Karena ada ya tadi ya sintesis antar ideologi, antar mazhab di antara masing-masing baik Pak Jokowi maupun Pak Abu Bakar Bashir, sehingga ini harapannya bisa menularkan ya sintesis dari keduanya. Apakah itu soal rekonsiliasi, apakah itu soal soal bagaimana ke depan bisa berkolaborasi. Ya karena
dalam sistem politik kita yang cukup terbuka semacam ini, ya semua hal sangat mungkin terjadi. Ya, kalau misalkan kemarin itu bertentangan, bisa jadi besok berkawan kan gitu, Bang. Hmm. Kalau bisa jadi sekarang berkawan, bisa jadi besok bertentangan. Nah, tinggal tergantung apakah kepentingannya ketemu atau tidak kan seperti itu. Nah, dengan posisi sering ketemu, saya harapannya bisa sering ketemu, bisa membangun semacam konsensus ya, titik tengah, karena ya kita tahu Pak Jokowi hari ini dalam tanda petik dekat dengan PSI, punya partai. Ya mungkin Hmm. nggak misalkan sinergi itu dilakukan dalam arti-arti yang lebih praksis, tidak sebatas ideologis gitu, Bang. Kerja-kerja yang memang hari ini dibutuhkan masyarakat kan kerja-kerja yang praktis ya. Soal-soal ekonomi misalkan. Bagaimana misalkan Pak Abu Bakar Basir melihat masalah ancaman PHK massal. Kemudian PSI misalkan Pak Jokowi. Ini kan bisa dicari titik tengahnya. Ini solusinya gimana dari Pak Abu Bakar Basir dan teman-teman gitu, dari PSI Pak Jokowi dan teman-teman seperti apa. Nah, ini menyelesaikan ancaman PHK massal aja dulu misalkan. Maksud saya Hmm. ketika kita berdebat terlalu keras secara konseptual, secara ideologis, secara teoretik, nggak ketemu pasti Bang itu Bang. Tapi kalau Hmm. dikasih masalah, itu dikeroyok dengan pendekatan yang tadi dipahami secara ideologi itu, saya kira itu lebih produktif. Nah, maksud Hmm. saya ketika kita berbangsa hari ini, yang kita selesaikan tuh masalah-masalah itu. Ya, Nah, tapi soal-soal yang besar tadi, narasi itu, saya kira nggak apa-apa kita diskusikan. Tapi ketika kita berhadapan dengan publik, kita harus membawa lebih praksis lagi, lebih konkret, lebih solutif. Karena kalau hanya sebatas teoretik ini, nggak mengenyangkan masyarakat, Bang. Masyarakat kesel pasti. Ya, jadi maksud saya, ya ketemu sudah, ya bagaimana sintesis dari pertemuan itu sehingga menghasilkan hal-hal konkret, kontributif bagi masyarakat. Karena hmm. ya maaf nih, Bang, kita bicara soal Islam pun hari ini kalau terlalu mengawang-awang, terlalu ritual, masyarakat juga maaf ya menjaga jarak gitu. Karena mereka sudah melakukan itu dalam kesehariannya, ritual. Ya, tapi mereka pengen merasakan ketika pemimpinnya misalkan mayoritas Islam, apa nilai-nilai dari keislaman itu yang bisa mereka rasakan manfaatnya. Misalkan harga sembako mahal. Islam bisa mengatur solusi apa sih dari harga sembako mahal? Ini pemimpin saya gimana nih? Ya, tapi kalau lagi-lagi ritual, lagi-lagi soal ideologis, pada jaga jarak nanti sama Islam itu sendiri kalau pemimpinnya nggak mampu menerjemahkan ke hal-hal yang praktis dan bisa dirasakan oleh masyarakat seperti itu, Bang. Nah, secara basis dukungan, kalau kita lihat Ya, ini kan eh, Pak Jokowi ini kan adalah tokoh politik ya, yang ya, bahkan Bang. empunya politik lah saat ini setidaknya. Apakah ini ada implikasinya dengan kerja-kerja politik ke depan ya, yang kemudian selalu terimbas dengan Pak Jokowi, yang kemudian dengan kedatangan Pak Abu Bakar Basir ini kemudian juga ada kunjungan balasan barangkali ya kan dari Pak Ya, Jokowi sangat mungkin. ke kediamannya apa Ustaz Basir di Ngruki ya kan. Nah, sehingga kemudian terbangun lagi nih sebuah framing komunikasi politik yang erat nih antara Pak Jokowi dengan Ustadz Basir misalnya. Nah, Mas Agung punya analisis apa bahwa ini bisa berdampak menggerus basis dukungan untuk Anies Baswedan? Ya, kalau arahnya ke sana memang basis pendukung Anies ini kan kalau ditelaah Bang, Muslim perkotaan Mhm. terdidik ya. Kemudian memang mereka suka atau tidak banyak didominasi kalangan Gen Z milenial kan Bang. Seperti itu. Hmm. Nah, sementara kalau Pak Abu Bakar Bashir ini kan segmennya Islam tradisional. ya konservatif, lebih tradisional ya. Kemudian juga saya nggak tahu kelompok usia yang memang terpapar dari pengaruh beliau apakah Gen Z milenial karena saya harus mencari data itu kan gitu karena Hmm. belum ada yang mengkonfirmasinya. Jadi ini kalau di cross gitu Bang, Hmm. memang ada titik temu ya soal tadi ya Hmm. pandangan-pandangan mereka terkait misalkan penerapan syariat Islam semacam itu. Tapi soal cara mungkin berbeda Bang. Hmm. Gitu. Pendukung Anies ini kan karena dia well educated ya, terdidik, kelas menengah gitu ya, kena muda, dia suka yang jalan-jalan yang sifatnya soft, smooth ya, yang itu memang bagian dari sistem kita bernegara dan berdemokrasi Hmm. gitu. Jadi ini Islamnya Islam moderat tadi Bang ya. Jadi kalau misalkan dikroskan ya ada titik temu Islamnya itu sendiri. Tapi ketika dalam tataran praktis, ini berbeda ini barang nih gitu. Jadi kalau saya melihat memang kalau ingin masuk dalam ceruk atau mempengaruhi basis pemilih anak Abah atau pemilih Anies itu memang mau tidak mau ya Pak Jokowi bisa mengorkestrasi ya mesin politik yang beliau punya dalam konteks misalkan relawan, PSI maupun figur dirinya.
dengan hal-hal yang sifatnya praktis, konkret dan bisa langsung dirasakan oleh pemilih atau masyarakat gitu. Dan bisa juga melalui Mas Gibran seperti itu karena Mas Gibran kan lebih dekat dengan Gen Z milenial seperti itu. Nah, jadi dengan Pak Abu Bakar Bashir ini saya kira pemantik saja ya. Ya Mhm. pun kalau di follow up it's okay gitu, bagus dalam konteks yang lebih luas semacam itu. Tapi kalau mendapat efek-efek elektoral dari itu, nah ini masih tanda tanya besar, Bang. Karena ini Hmm. memang ya basis yang mungkin agak berbeda dengan basisnya anak abah ya Anies itu semacam itu. Tapi saya melihat ini bisa menjadi pertimbangan bagi mereka melihat Pak Jokowi ya dengan kedekatan Pak Jokowi dengan ulama-ulama, kiai-kiai lintas mazhab ya karena kan selama ini Pak Jokowi dekat dengan kalangan Islam perdesaan ya tradisional gitu semacam itu yang basisnya termuarkan dalam eh, organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi dengan Pak Abu Bakar Basir ini kan di luar sebenarnya NU ya Bang ya. Jadi Mhm. segmen itu yang diperluas sebenarnya. Tapi kalau akan berbuah elektoral atau enggak, nah itu jadi pertanyaan lanjutan misteri karena eh, saya tidak tahu persis basis pendukung Pak Abu Bakar Bashir ini seberapa besar dalam ya populasi masyarakat kita. Tapi kalau basisnya Anies ini kan sudah terkonfirmasi ya Bang ya. Ketika pemilu kemarin lumayan gitu, ya 24 sekian persen gitu, konversinya hampir 40 juta orang gitu dan ini market share pemilih yang apa ya luas dan besar juga itu gitu. Nah, gimana cara dan ceritanya untuk mengambil alih market share ini? Maka kita harus memahami ya sosiodemografi yang memilih Anies tersebut. Ya, salah satunya ya bagaimana kemudian Pak Jokowi bisa lebih apa ya bisa lebih masuk dalam segmen-segmen pemilih Gen Z milenial itu, Bang. Masalah mereka apa? Terus solusinya gimana? Ya, terus keseharian mereka seperti apa, seperti itu. Dan Pak Jokowi sudah memulai itu dengan misalkan ya aktif di sosial media, kemudian tetap turun ke bawah, menyapa masyarakat ketika beliau melakukan kunjungan-kunjungan informal ke keluarganya di Medan, atau lagi di Solo, lagi di Jakarta, seperti itu. Yang tinggal yang paling penting, beliau punya semacam apa ya Bang, kapal induk lah Bang, yang lebih Mhm. sistematis, yang lebih terkoordinir secara rutin ya, agar apa? Agar ya Jokowi efek itu tetap berefek Bang. Ya Ya. harus ada aktivitas-aktivitas turunan yang memang itu real dan konkret dirasakan oleh Gen Z milenial itu dan konkret sehingga mereka berpikir ulang misalkan ketika nanti misalkan abahnya atau Anies yang maju lagi, oh ternyata Pak Jokowi sudah punya nih apakah atas nama Mas Gibran atau tokoh lain yang beliau dukung di 2029 seperti itu. Ya, memang kita tahu bahwa Ustadz Basir secara politik praktis memang tidak pernah masuk ke area itu. Tapi memang bagaimana semangat Ustadz Basir puluhan tahun mencoba membangun negara Islam Indonesia misalnya kan Ya, gitu. Dan kemudian bagaimana membuat seluruh aturan itu sesuai dengan syariat Islam ya kan. ya, ya, Kemudian menegakkan negara khilafah dan seterusnya. Nah, dengan beliau di penjara dan kemudian sudah ada semacam pembinaan ya selama di lapas dengan pembinaan ideologi dan seterusnya sehingga kemudian dianggap bahwa Ustadz Basir sudah menyatakan janji dan sumpahnya untuk setia kepada Pancasila dan negara Republik Indonesia kan begitu. Nah, apakah bisa dilihat pertemuan Ustadz Basir ke kediaman Pak Jokowi ini sebagai bagian dari Ustadz Basir ya ingin mensosialisasikan pemahaman barunya barangkali ya kan pemahaman barunya tentang hasil renungan dia puluhan tahun apalagi sebagai orang sepuh ya Mas Agung ya. Nah, kemudian mencoba mengambil langkah-langkah untuk mencoba mensosialisasikan pemahaman barunya untuk menggerus ya pemahaman yang sifatnya sangat terbatas tapi menjalar di banyak tempat ya ya, ya, aliran-aliran apa kelompok-kelompok HTI ini ya dia memang secara organisasi sudah bubar tetapi sel-selnya kan hidup terus di masyarakat. Nah, mungkin dengan kehadiran Pak Ba'asyir ya sebagai orang yang mungkin kita kan nggak tahu ya Mas Agung ya, materi pembicaraan antara dua tokoh ini kan kita nggak tahu persis ya kan tetapi kita bisa menduga bahwa bisa saja ya mungkin Pak Basir menawarkan sebuah sebuah usulan kepada Pak Jokowi bagaimana kalau saya mencoba untuk membangun sebuah perspektif kepada orang-orang yang masih menganggap bahwa kita akan syariahkan Islam di seluruh Indonesia, kita akan khilafahkan negara ini. Nah, saya ya, akan coba ubah perspektifnya bahwa saya sendiri ya sudah mengaku setia sekarang kepada Pancasila dan NKRI kan begitu. ya. Apakah ini
ya. Sekali lagi Mas Agung, apakah ini akan berdampak kepada basis dukungan eh, Anies Baswedan yang kita tahu ya, mereka ini sebagian Anies ini sebagian besar didukung oleh simpatisan-simpatisan HTI gitu loh. Iya, iya. Ini pemantik ya Bang. Tadi saya Pemantik ya. memantik ya, tapi kalau misalkan ini konsisten dilakukan mungkin saja. Tapi harus Hmm. praksis dalam bentuk program-program real yang dirasakan oleh para pemilih-pemilihnya Anies tadi. Ya karena mereka tadi Bang, Gen Z milenial suka yang konkret, suka yang pasti-pasti. Mereka Mhm. menghadapi tadi ancaman PHK massal, harga-harga sembako mahal. Ya, terus mereka harus nyicil rumah misalkan KPR-nya mahal, bayar token listrik, bayar iuran apa lagi semacam itu. Nah, ketika mereka melihat ya misalkan Pak Jokowi ya kemudian dengan ya arah ideologi yang mulai bergeser lebih ke kanan misalkan mampu menjawab itu. Apakah lewat programnya di PSI, lewat kerja Mas Gibran, ya lewat Pak Jokowi langsung misalkan memberi masukan kepada Presiden Prabowo dan Mhm. lain-lain. Saya kira itu akan dilirik oleh pemilih. Jadi saya ingin mengajak kita berpikir bahwa sekarang bukan bukan era kematian ideologi, Bang, bukan. Tapi ideologi udah mulai bergeser harapannya secara praksis. Jadi kita tahu ideologi ada atau enggak itu dari program-program dan keberpihakan yang dilakukan oleh para pemimpin kita termasuk misalkan Pak Jokowi, PSI, Mas Gibran dan ya orang-orang yang selama ini dekat dengan Pak Jokowi dan keluarga Solo semacam itu. Punya program apa sih? Punya Mhm. solusi apa sih dengan masalah yang kita hadapi. Nah, kalau misalkan tadi Anies atau katakanlah pendukung-pendukungnya tidak mampu menjawab situasi itu, ya mau nggak mau mereka akan objektif kan, Bang. Karena kan tadi mereka pemilih terdidik, kelas menengah, ya anak-anak muda yang biasa terpapar informasi, mereka punya komparasi, melihat di negara ini seperti itu solusi sampah, di negara ini solusi untuk misalkan krisis ekonomi begini. Kemudian mereka melihat contoh-contoh di nasional yang juga ada pemimpin yang sederhana misalkan. Nah, hal-hal kayak gitu kan bagi Gen Z milenial biasa, Bang. Tapi kalau tidak mampu ditunjukkan secara konsisten, ya itu memang membuat mereka akan kembali ke basisnya anak abah tadi atau bergeser ke misalkan ke Pak Jokowi atau basis yang didukung oleh Pak Jokowi semacam itu. Asal ada program yang konkret, asal kerja-kerja praktis dan keberpihakannya jelas seperti itu. Jadi perdebatan ideologi itu akan lebih apa Bang ya lebih produk lebih praksis di masa-masa selanjutnya karena memang kita pengen hal-hal yang lebih konkret itu ya karena kalau misalkan terlalu abstrak ya itu mereka juga nggak nyampe maksudnya bingung juga nih karena masanya mereka fasenya mereka dalam tanda petik melihat bahwa hal-hal yang terlalu textbook yang terlalu konseptual itu berat Bang dan mereka melihat hidup ini sudah sangat berat kan. Jadi harapannya ya Pak Jokowi ya dengan Pak Abu Bakar Bashir bisa membuat ini lebih praksis lagi arahnya setelah mereka bertemu. Ya dan itu konsisten Bang. Mhm. Ya karena tidak mungkin satu pertemuan bisa menggeser basis yang memang kita tahu sangat kuat dikonstruk oleh ideologi, oleh pemahaman-pemahaman yang sudah mapan ya. Dalam artian Islam itu sendiri dengan beragam macam konseptualisasi dan implementasinya seperti itu dan Pak Jokowi dengan Pak Abu Bakar Bashir bahkan dengan tokoh-tokoh ulama lain yang memang punya nafas Islam konservatif itu ya memang harus rutin bertemu membangun konsensus akhirnya muncul program-program praksis itu Bang yang bisa mendekati Gen Z milenial yang menjadi basis utama dari anak abah itu sendiri seperti itu. Oke, baik. Mas Agung, sekarang kita sudah masuk ke bagian akhir dari diskusi kita. Ya. Nah, yang juga menggelitik saya adalah ketika Pak Jokowi ditanya oleh wartawan seusai Ustadz Basir meninggalkan rumah, Mhm. eh, Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau dinasihati agar lebih mengabdi kepada Islam, bukan agama loh Mas, lebih mengabdi kepada Islam. Ya, Apa yang Mas Agung tafsirkan ya ya, nasihat seorang ulama seperti Kiai Basir ya ya. kepada seorang master politik seperti Pak Jokowi yang sedang menjadi sentrum ya perhatian publik hingga saat ini agar saya lebih mengabdi ya kepada Islam. Mhm. Ya, saya kira memang ada banyak isu-isu soal Islam hari ini berkelindan dan itu kemarin juga sempat disuarakan oleh Mas Gibran, Mas Budius. Ambil contoh misalkan soal ekonomi syariah, industri halal. Ya, ini kan istilahnya
tren ekonomi ke depan yang belum terlalu banyak dilirik ataupun digarap dengan maksimal oleh kita. Nah, mungkin Pak Jokowi bisa mengambil peran di sana supaya apa? Ya, ini bukan sebatas narasi, tapi punya efek kumulatif untuk mensejahterakan masyarakat kita sesuai dengan ya tadi basis kesyariahan, basis ekonomi yang memang bisa langsung merangkul mereka. Itu satu. Yang kedua, secara politik, ya keberpihakan Pak Jokowi misalkan soal-soal isu Palestina di masa pemerintahannya itu juga bisa berlanjut di masa sekarang dalam bentuk yang lain, supaya ada ketersambungan ya isu yang digarap oleh Pak Jokowi dan istilah kata basis soal-soal terkait isu Palestina ini seringkali meraup masa pemilih yang besar, Mas Budius. Dan kalau Pak Jokowi concern di situ, ya sedikit banyak simpati kepada Pak Jokowi dan keluarga Solo lebih apa? Ya, lebih akan bergerak berkembang dengan pesat. Sehingga ya tidak diklaim hanya satu kelompok saja yang peduli dengan Palestina, ya. Yang selama ini kita tahu misalkan basisnya Anies ya, yang memang selama ini dalam tanda petik banyak bermain di isu soal Palestina. Dalam artian PSI pun harus bicara soal Palestina. Mas Gibran, Pak Jokowi, supaya apa? Keberpihakannya jelas. Dan itu sudah dituangkan Pak Jokowi lewat kebijakan beliau selama 2 periode menjadi presiden. Bagaimana kerasnya Bu Retno Marsudi ketika bicara soal Palestina di forum-forum multilateral seperti PBB, ASEAN, OKI, dan seterusnya. Jadi Pak Jokowi menyambungkan itu saja. Artinya apa? Beliau bukan presiden pun keberpihakan beliau terhadap Palestina jelas seperti itu. Nah, yang ketiga soal apa lagi misalkan? Ya soal-soal misalkan hari ini ada problem keumatan terkait tadi ya kesejahteraan. Ya kemudian terkait misalkan toleransi. Ada beberapa ya umat kita yang memang masih tertutup ya menerima perbedaan gitu. Soal-soal isu-isu semacam apa ya pelarangan ibadah gitu Mas Budius. Nah, saya kira itu juga concern yang bagus ya. Ada yang kajian di apalagi kajian digusur gitu lagi apa. Nah, Pak Jokowi ambil peran di isu-isu soal itu supaya apa? Semua umat Islam itu terwakili dengan kehadiran Pak Jokowi. Dan itu penting ya sehingga narasi yang diterima Pak Jokowi dari Ustadz Abu Bakar Bashir tadi memang langsung dikonkretkan dan Pak Jokowi orang yang paling konkret yang saya lihat selama ini Mas Budius gitu dan kalau itu digarap secara konsisten ya saya kira ini akan menjadi sebuah alternatif bagi pemilihnya Anies yang tadi melihat Anies sebagai sosok yang sempurna yang mewakili mereka dalam banyak isu keislaman. Ternyata Pak Jokowi juga seperti itu lewat instrumen-instrumen politik yang dia miliki. Terlepas nanti caranya beda, tapi keberpihakan itu saya kira bisa menjadi warna baru dari apa ya dari pemilih Anies ataupun di luar itu melihat keluarga Solo bahwa ya ini ada semacam keberpihakan yang sebenarnya berlanjut dari masa pemerintahan beliau. Cuman kan karena keburu sudah melihat dari sisi negatifnya terus, lupa bahwa Pak Jokowi memperjuangkan Palestina secara keras, bahwa Pak Jokowi memperjuangkan kita lewat di masa pandemi, bahwa Pak Jokowi banyak membangun infrastruktur, ataupun memang keberpihakan beliau lewat belusukan semacam itu dan hal-hal lain. Yang sisi positifnya ini kalah dengan ijazah, pemakzulan, dan isu-isu lain sebagai problem etis di 2024 kemarin. Dan kalau saya harus melihat ini secara seimbang, Bang Budius. Hmm. Nah, tinggal bagaimana kemudian Pak Jokowi melanjutkan apa yang sudah beliau lakukan dan menegaskan itu dalam bentuk program maupun legasi lain, apakah lewat PSI, apakah lewat Mas Gibran, apakah lewat orang-orang yang selama ini dekat dengan beliau, supaya apa? Publik tidak melihat ada keterputusan keberpihakan sikap Pak Jokowi terhadap umat Islam, terhadap Indonesia, maupun terhadap dunia semacam itu. Banyak yang ada juga yang menilai, bukan banyak sih, beberapa apa netizen menyampaikan pendapatnya dan mengolah cukup baik dalam beberapa tulisan yang kita baca di sosial media bahwa kedatangan Ustadz Bashir ini salah tempat, salah alamat karena Pak Jokowi bukan seorang yang basisnya itu adalah mazhabnya mazhab politik Islam, kan begitu. Tidak Ya, ada selama ini Pak Jokowi tidak punya rekam jejak ya bersentuhan dengan politik Islam, kan begitu. Beliau adalah seorang nasionalis ya kan yang memang orientasinya adalah mensejahterakan rakyat ya secara plural, secara inklusif bukan eksklusif, kan begitu. Nah, ya, menurut Mas Agung jawaban Pak Jokowi menasihati beliau untuk lebih mengabdi kepada Islam itu apakah sifatnya mungkin kepada meningkatkan religiusitas masyarakat kepada agama
apakah mungkin mengingatkan Pak Jokowi agar mengedepankan basis ekonomi Islam atau ada tumpangan-tumpangan yang sifatnya ideologi menurut Mas Agung? Jauh dari situ atau nggak ada sama sekali atau bagaimana? Iya, ini memang karena disampaikan kepada Presiden ketujuh, konteksnya luas Bang, ya, kebangsaan. Jadi semua yang Abang sampaikan itu dirangkum. Tapi saya Hmm. lihat memang tonnya itu ya berharap Pak Abu Bakar Bashir kepada Pak Jokowi lebih muncul sebagai pemimpin Islam, ya, Ya, timbang ya, sebagai ya. pemimpin nasionalis. Mhm. Pak Jokowi pasti akan mensintesis itu. Ya tadi saya bilang ini bisa jadi nasionalis religius Bang. Oh, oke. Dikenal lebih kuat. Maksudnya nasionalis itu kan ada banyak bentuk. Ada yang nasionalis Mhm. sekuler, ada yang religius, ada nasionalis tanpa bentuk misalkan. Ya udah nasionalis aja gitu. Nah, Pak Jokowi bisa mensintetiskan nilai-nilai itu dalam bentuk kita di nasionalis religius. Artinya beliau pemimpin nasional kita, presiden ketujuh semacam itu, tapi juga pemimpin umat Islam karena kan beliau pernah mendapat penghargaan dari asosiasi organisasi umat Muslim di dunia Bang ya sebagai Mhm. pemimpin Muslim nomor berapa gitu Mhm. setelah Raja Raja Saudi itu saya lupa namanya siapa. Nah, tapi yang jelas beliau masuk dalam daftar itu bersama tokoh-tokoh Islam yang lain di Indonesia seperti itu. Jadi maksud saya ini tinggal ditebalkan saja bahwa Mhm. beliau pemimpin ya tadi nasionalis religius, pemimpin yang juga berpihak kepada umat Islam. Ya terlepas beliau selama ini dikenal sebagai pemimpin yang nasionalis karena lagi dan lagi publik hari ini melihat ideologi secara apa ya Bang ya, secara abstrak gitu. Sehingga ketika itu dibuat lebih praksis, mereka akan mendapati, oh iya kok Pak Jokowi melakoni ritual sebagai apa ya pemeluk Islam, tapi juga secara praksis menginternalisasi nilai-nilai keislaman itu dalam hidupnya sebagai pribadi, sebagai pemimpin gitu. Isu Palestina misalkan, ketika Pak Jokowi bold statement mengatakan, misalkan ini ada Gaza Gaza Plan ya Bang dari Trump baru terbit berapa jam yang lalu semacam itu. Pak Jokowi statement soal itu saya kira menarik ya atau Pak Jokowi merespon soal-soal misalkan industri halal ya bagaimana kemudian bisa menjadi roda perekonomian kita ke depan yang bisa mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan selain lewat ekonomi-ekonomi yang sudah kita jalani secara konvensional. Ini kan menarik, Bang. Jadi keberpihakan Pak Jokowi secara praksis itu yang akan membuat publik atau pemilih akan dengan sendiri mengatakan, oh Pak Jokowi dulu dengan yang sekarang beda, tapi yang ini lebih paripurna semacam itu, lebih Bahkan utuh. memang ketika 5 tahun di periode kedua dengan Ya. wakil presidennya pada saat itu adalah Kiai Ma'ruf Amin, Hmm. yang kita catat adalah salah satu yang ditugaskan Pak Presiden Jokowi pada saat itu kepada Wapresnya Ma'ruf Amin adalah tugas Wapres adalah membangun dan mengembangkan ekonomi Islam kan gitu loh, ekonomi Betul, syariah ya kan, ekonomi betul, syariah. Dan itu betul. kan menunjukkan sebuah apa bukti ya ada semacam concern dari Pak Jokowi ya untuk membangun dan mengembangkan ekonomi syariah, ekonomi Islam gitu loh dengan pola-pola yang memang yang tidak bersifat eksklusif apalagi berbau sektarian kan begitu ya Mas Agung Betul, ya. betul. Ya dan itu bisa dilakukan oleh Mas Gibran kan Bang. Jadi Pak Hmm. Jokowi ini kan punya kaki-kaki politik yang hari ini sangat kokoh atas nama Mas Gibran, atas nama PSI, atas nama orang-orang yang dekat dengannya yang hari ini masih berada di pos-pos strategis kekuasaan. Dan Mhm. itu bisa diorkestrasi dengan konsisten Bang, dengan praksis, dengan baik ketika memang apa ya, itu punya efek, punya dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Kenapa kesejahteraan, kenapa ekonomi? Karena ini masalah kita hari ini. Mhm. Kalau ini bisa dikeroyok ya juga oleh Pak Jokowi bersama ya keluarga Solo, itu akan memberikan dampak besar, Bang. Artinya apa? Itu dengan sendirinya wacana soal hal-hal negatif itu akan teredusir bahkan tereliminasi. Mereka akan melihat secara objektif pemilih-pemilih kelas menengah terdidik itu clear kok ini sumbangsih ya Pak Jokowi keluarga Solo untuk menyelesaikan masalah ekonomi, untuk berpihak kepada ya isu-isu yang sifatnya ya kesejahteraan masyarakat. Ya apakah itu nanti akan mewakili umat Islam secara keseluruhan, tapi yang jelas ketika hadir keluarga Solo di situ, maka orang akan melihat secara nyata bahwa ini ya soal-soal pemakzulan, soal-soal ijazah, soal-soal lain kayaknya nggak ada apa-apanya nih. Ini lebih besar lagi soalnya membawa narasi keumatan ya, membawa narasi kesejahteraan, membawa narasi ya Mas Gibrannya bisa dengan optimal mengorkestrasi ya tupoksi dia dalam hal-hal yang lebih praksis lagi seperti itu.
Ya, memang ini sebagai apa catatan aja, Mas Agung. Ya. Yang saya catat selama Pak Jokowi muncul sebagai presiden ya 2 periode itu, Hmm. ada keunikan memang yang kalau kita lihat ke presiden-presiden sebelumnya, ada perilaku-perilaku apa harian dari Pak Jokowi yang memang nggak malu-malu untuk dibolehkan untuk dipublish gitu loh. Betul. Misalnya bagaimana Pak Jokowi itu selalu apa disiplin dengan jadwal sholatnya kan begitu ya kan, dan bahkan beberapa apa cuplikan dilihatkan betapa Pak Jokowi di bulan puasa misalnya bahkan sengaja mampir ke rest area di menuju ke Istana Bogor ya kan, untuk hanya sekedar sholat maghrib berjamaah di masjid yang ada di sekitar rest area kan gitu. Nah begitu juga kita sering melihat bagaimana setelah tidak menjadi presiden ya kan, rutinitas Pak Jokowi untuk Jumatan itu kan apa cukup teduh ya dilihatnya ya kan gitu loh. Pak Jokowi sebagai rakyat biasa ya Ya. datang mendatangi masjid ya kan, berlaku sebagai rakyat biasa ya kan, dan itu kan menumbuhkan apa ya mungkin di mata Ustadz Basir, beliau mencatat Pak Jokowi ini memang ya dari rakyat biasa dengan tingkat religiositas yang memang agak berbeda dengan presiden-presiden yang sebelumnya yang memang nggak pernah terlihat eh, apa kegiatan ibadah sehari-harinya kan begitu. Kalau Pak Jokowi kan memang apa adanya ya kan, apa adanya. Dan bahkan pada saat kunjungan-kunjungan ke luar negeri waktu itu kita lihat Mas Agung, Ya. pada saat kunjungan ke Afghanistan yang pada saat itu cukup agak-agak dramatis ya kan, pada saat itu kan Afghanistan juga dalam kondisi konflik ya kan, bahkan Pak Jokowi sempat sholat berjamaah Pak dengan para pemimpin Afgan pada saat itu kan gitu loh. Nah itu kan sesuatu yang memang unik ya, bukan Hmm. ingin menonjolkan perilaku keagamaan seorang Joko Widodo, tetapi memang ada nilai-nilai itu mungkin yang dilihat Ustadz Basir bahwa memang Pak Jokowi ini tinggal bagaimana beliau disarankan untuk menjadi juga seorang pemimpin untuk Islam kan begitu pesan Ya. yang lebih pasnya barangkali ya Mas Agung. Ya. Ya. Bisa, bisa, bisa dalam artian karena ini ulama senior ya, Iya iya. punya pandangan yang sangat apa puritan gitu terhadap Islam, sangat apa sangat konservatif tadi, sangat jernih, sangat utuh, komprehensif Hmm. gitu. Kafah bahasa Abang tadi. Yang jelas ini bisa menjadi masukan dalam artian begini, Mas Budius, bahwa lakon Pak Jokowi yang sudah terjadi di masa silam ya, yang itu menjadi keseharian beliau sampai sekarang, Mm-mm. tunjukkan aja di publik kalau menurut saya. Ya jadi Hmm. misalkan kebiasaan beliau suka silaturahim, kemudian Mm-mm. suka belusukan, kemudian menyambut pemimpin-pemimpin politik baik dari dalam maupun dari luar. Maksud saya keseharian beliau yang itu bisa menjadi inspirasi masyarakat kita untuk lebih baik kesolehannya baik secara individual maupun sosial. Menurut saya itu dibuka saja biar mereka tahu dan lebih utuh melihat Pak Jokowi. Jadi hal-hal negatif yang selama ini muncul menstereotip Pak Jokowi apa, apa dan apa itu dengan sendirinya akan hilang, Mas Budi. Dan beberapa waktu terakhir memang agak berkurang itu intensinya Iya gitu. iya. Ya, agak berkurang. Nah, saya kira itu juga yang memang bisa jadi pertimbangan dan masukan satu. Yang kedua juga bukan hanya Pak Jokowi dalam artian ini, keluarga Solo secara keseluruhan juga saya kira ini bisa jadi momen untuk ya dipahami oleh teman-teman ya Islam konservatif tadi maupun Islam yang moderat bahwa ya keluarga Solo itu memang selama ini berpihak kok gitu. Tapi karena wacana ini nggak menarik, ya biasa, nggak kontroversial. Jadi nggak dilirik. Maksud saya ya bisa jadi kalau memang ada arahan semacam itu positif maksud saya. Maksudnya bisa jadi pertimbangan juga sehingga sisi-sisi positif dan sisi baik Pak Jokowi terekspos. Yang Mm-mm. menurut saya dalam beberapa hal sudah kurang sehat Bang. Kalau misalkan kita bahas negatifnya terus gitu Iya kan iya. manusia itu ada sisi baik dan sisi negatif. Tapi kalau sisi negatifnya terus itu nggak normal. Iya. Itu nggak boleh kita lakukan apalagi dalam konteks Pak Jokowi presiden ketujuh gitu. Sehingga ya Mm-mm. kita harus menundukkan sebagaimana mestinya ya beliau punya sisi baik tapi juga punya sisi kekurangan. Nah, gimana nih? Ya mungkin bisa jadi dengan beliau ya dalam tanda petik membuka ya apa yang menjadi kebiasaan beliau selama ini keseharian beliau soal-soal
keislaman itu, yaitu akan istilahnya mereduksi, mengurangi bang derajat ya negatif hingga black campaign itu supaya "Oh, Pak Jokowi begini masa gua begitu masa gua zolim gitu kan gitu dalam artian lebih objektif bang gitu Iya. apalagi Pak Jokowi mengimplementasikan itu dalam bentuk kesalehan yang sifatnya sosial ya Mm-mm. dan praksis gitu. Artinya silaturahim dengan Pak Abu Bakar Ba'asyir hanya salah satu rangkaian dari banyak rangkaian silaturahim yang akan beliau lakukan kepada tokoh-tokoh ulama, kiai-kiai, ya apa tokoh-tokoh Islam lain supaya apa? Supaya semakin objektif melihat Pak Jokowi dan keluarga, melihat Mas Gibran juga gitu bahwa ya keluarga Solo itu nggak ada bedanya sama kita kok yang memang Mm-mm. umat Islam gitu melakukan ritual secara pribadi, secara personal, tapi juga melakukan tindakan-tindakan kesolehan secara sosial. Dan Mm-mm. kalau udah sampai pada level itu ya saya kira kalau masih ada yang terlalu berlebihan mengekspos hal-hal negatif dengan sendirinya akan dilawan oleh publik, Bang. Gitu. Dan apalagi kalau nanti misalkan momen-momen khusus bulan-bulan misalkan Ramadan, Syawal yang kita itu mau adem, mau tenang ibadah, kok masih juga gitu. Ya kan kebangetan kalau menurut saya. Ini Pak Jokowi sudah begini gitu kan, keluarga sudah begitu, Mas Gibran sudah begitu. Kok masih juga gitu kan tuh ada bulannya tuh Bang, yang istilahnya Mm. bulan-bulan haram kita itu membahas istilahnya yang tidak seharusnya karena kita di situ pengen fokus beribadah saja gitu kan. Tapi kok masih juga misalkan Iya. wah ini Dan anehnya Mas Agung begitu masifnya hampir 10 tahun anggap begitu ya, ya. Pak Jokowi direndahkan, difitnah, ya kan, dicemarkan nama baiknya oleh orang-orang yang secara politik sebenarnya ingin mendowngrade, ya kan, ingin menjatuhkan nama Pak Jokowi karena sosok ini masih sulit dikalahkan dalam dunia politik praktis. Hanya dengan menjatuhkan namanya barangkali Pak Jokowi akan ditinggalkan oleh masyarakat. Ternyata kan tidak. Nah, kita melihat bagaimana juga pihak asing. Kalau kita lihat hubungan-hubungan yang terjalin baik ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden maupun Ya, sekarang, ya kan, itu sangat luar biasa Mas Agung. Kita melihat di era beliau menjadi presiden itu Uni Emirat Arab ini termasuk negara yang secara pribadi ya kan melihatkan rasa simpatik dan kekaguman yang luar biasa kepada seorang Pak Jokowi kan. ya, Beliau negara Uni Emirat Arab ini kan adalah negara yang cukup kaya di Timur Tengah, ya kan, sangat betul. mapan, ya kan. Nah, justru ada nama Pak Insinyur Joko Widodo Street itu di Uni Emirat Arab sana, dan juga membangun sebuah masjid megah dan besar di Solo, Saya dan pernah ke terakhir situ Bang. adalah rumah sakit juga, ya kan, gitu loh, Ya, ya kan. Nah, ini kan menunjukkan apresiasi dari dunia Islam sendiri kepada Pak Jokowi yang memang ada gitu loh, nggak sekedar hanya ngaku-ngaku. ya, Demikian yang kita lihat secara objektif agar apa, masyarakat khususnya mungkin apa, kalangan umat Islam juga tidak serta-merta menerima ya asupan-asupan fitnah atau DFK, ya, disinformasi, fitnah dan kebencian yang dilancarkan oleh eh, kelompok-kelompok yang memang menaruh kebencian kepada Pak Jokowi karena mungkin ada kepentingan ideologi politik mereka yang diberangus oleh Pak Jokowi, khususnya HTI, FPI misalnya, karena memang bertentangan dengan konstitusi, dengan Pancasila. Ya kan Mas Agung, ya? ya, ya, ya. Dengan cara-caranya Bang, itu yang memang kita persoalkan. Jadi Mm-mm. kita berhukum, kita berkonstitusi, ada caranya. Nah, teman-teman yang tadi, teman-teman FPI misalkan itu kan agak keras ya cara-caranya menertibkan, kemudian kadang berapa namanya memberikan nasihat-nasihat keagamaan seperti itu. Nah, saya melihat ketika narasi soal Pak Jokowi dekat dengan umat Islam, ya punya keislaman yang saya bilang nggak main-main juga gitu dengan apa yang beliau lakukan selama ini ritualnya, kemudian keberpihakan beliau terhadap isu-isu internasional juga soal Palestina, misalkan lewat Bu Retno kemarin, ya Mm-mm. soal-soal ekonomi syariah lewat Pak Ma'ruf Amin, soal-soal, maksud saya itu hari ini tinggal diingatkan Bang publiknya, Iya, tinggal betul. dilanjutkan secara konsisten lewat program-program dengan adanya Mas Gibran tadi saya bilang. Jadi ini yang karena short memory masyarakat dan pemilih kita itu memang nyata bang gitu. Hmm. Jadi kalau misalkan mau kampanye mau pemilihan baru ingat. Tapi ketika ritual setelah itu mereka lupa dan lebih seneng yang maaf nih, yang minor, yang negatif bang gitu. Nah kalau itu bisa
apa ya diletakkan sama dengan isu-isu lain yang selama ini Pak Jokowi sikapi, saya kira masyarakat kita akan semakin objektif, khususnya umat Islam ya Bang ya. Hmm. Pak Jokowi nengok keluarga Solo, Mas Gibran dan yang lain gitu bahwa loh, ini nggak ada bedanya kok dengan kita. Hmm. Apalagi saya kemarin waktu ke Solo juga main ke Masjid Muhammad bin Zayed ya MBN Iya, ya. Ya, bagus bagus misalnya luar biasa seperti iya itu dan benar benar. saya ya ke Solo itu selain kuliner ke masjid itu Bang gitu. Iya Jadi maksud betul betul. jadi alternatif wisata juga kan gitu. Jadi Mm-mm, mm-mm. jadi Jogja ke Solo baru balik ke Bandung gitu. Jadi maksud saya ini kan konkret real gitu loh. Jadi Real. terus ada jalan di sana juga. Maksudnya ya artinya beliau punya dalam tanda petik ya pergaulan internasional dalam Mm-mm, konteks umat Islam dunia mm-mm, diakui itu kontribusinya bahwa beliau sama-sama memberikan sumbangsi juga bagi dunia Islam seperti itu. Jadi maksud saya ini tinggal bagaimana Pak Jokowi mengelola ini ya bersama Mas Gibran dan keluarga Solo supaya apa? Supaya narasinya bukan narasi-narasi yang lebih sifatnya ya negatif ya Bang ya gitu. Jadi selain soal misalkan Pak Jokowi punya legacy ya punya misalkan Mas Gibran dan orang-orang yang dekat dan punya sumbangsi dalam pemerintahan hari ini, saya kira apa yang sudah Pak Jokowi lakukan itu perlu di apa tingkatkan derajat publisitasnya. Perlu di apa ya, perlu diimplementasikan secara praksis lagi supaya mm-mm. apa? Publik melihat bahwa oh ternyata Jokowi nggak beda kok dari kita. Sholat juga, mungkin Jumat. Ya itu ritual wajib lah. Tapi misalkan, saya ingat Pak Jokowi juga puasa sunnah tuh. Ada itu misalkan. Ada juga misalkan beliau kadang sholat sunnah apa gitu kan. Macam itu. Ada ritual-ritual sunnah umroh apa gitu. Yang itu memang kita pun kadang, kadang iya kadang enggak kan. Misalkan semacam itu. Pak Jokowi ngingetin misalkan. Atau misalkan beliau tadi ya Bang, punya arahan-arahan real soal industri halal, ekonomi syariah semacam itu yang itu dikonkretkan lewat misalkan kerja-kerja Mas Gibran. Jadi maksud saya sebenarnya kalau itu bisa menghasilkan hal-hal yang praksis konkret dan luar biasa efeknya ke masyarakat, itu isu-isu lain pasti akan hilang dengan sendirinya sih Bang, gitu. Baik, Mas Agung, udah 1 jam kita berdiskusi Ya, dan memang diskusi kita ini memang nggak pernah pendek, tapi sependek-pendeknya, sepanjang-panjangnya tetap lebih kurang 1 jam atau 60 menit. Saya pikir iya, iya. memang diskusi kita memang untuk orang-orang yang ingin menikmati semacam perspektif aja ya. Kita tidak sedang mencari mencari viewer yang berlimpah-limpah, tetapi isinya hoax, isinya fitnah, isinya adu domba, isinya yang membuat orang terbelalak dan seterusnya. Iya, Tapi iya, iya. begini yang kita catat Mas Agus sebagai penutup, Iya, memang iya. eh, kedatangan Ustadz Ba'asyir ke kediaman Pak Jokowi setidaknya bisa ditafsirkan adalah semacam pengakuan keislaman yang orisinal dari seorang Iya, iya. Jokowi di mata seorang ulama yang dulunya ya kan sangat terkenal dengan Islam radikalnya. Nah, tentu bisa jadi akan berimplikasi positif ya. Mudah-mudahan Rizik Sihab juga kemudian besok datang juga ke kediaman Pak Jokowi kan begitu. Bakhtiar Nasir juga datang. Artinya apa? Kita memang ya sebuah negara ya, kita sudah komit bahwa kita berlandaskan kepada Pancasila dan kita adalah NKRI. Kalau tokoh-tokoh Islam, baik moderat, konservatif atau yang radikal sekalipun, ya kemudian dengan dipicu oleh kedatangan Ustadz Basir ini, Mas Agung, mudah-mudahan ya kan ada semacam juga kesadaran baru yang muncul dari kelompok Islam ya untuk kemudian juga sowan ke kediaman Pak Jokowi. Rizik Sihab datang setelah ini, kemudian juga Bakhtiar Nasir datang setelah ini, sehingga apa? Indonesia yang dicita-citakan, yang juga sekarang dikerjakan dengan keras oleh pemerintahan Prabowo Gibran, kita menuju Indonesia emas menjadi sebuah kekuatan besar. Seluruh elemen bangsa, seluruh komponen masyarakat ya bersatu. Nah, bahwa sekarang dalam proses penyatuan itu masih ada riak-riak yang sakit hati, apalagi kemudian digaung-gaungkan, wah ada PKI gaya baru dan seterusnya. Ini dengan kedatangan Ustadz Basim mudah-mudahan itu semuanya akan hilang ya Mas Agung ya. Amin ya Bang. Lebih objektif Bang. Melihat Lebih Pak Jokowi objektif. dan keluarga seperti itu. Baik, terima kasih Karena Mas ini nggak Agung. sehat. Ya siap. Oke. Demikian diskusi kami penonton Ruang Konsensus. Satu kata ya bahwa seorang Joko Widodo juga adalah seorang tokoh Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.